libatkan Tuhan di sepanjang doaku. Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang bekerja dengan caranya. Di luar dari yang kupikirkan, Tuhan selesaikan dengan sempurna. Meskipun tak mengerti setiap jalanmu, ku tetap percaya. Di luar dari yang ku harapkan, Tuhan selesaikan dengan sempurna. Apa yang baik belum tentu yang terbaik. Apa yang indah belum tentu terindah. Ku tetapkan imanku berjalan dalam rencanamu. Ku libatkan Tuhan di sepanjang doaku. Meskipun tak mengerti setiap jalanmu, ku tetap percaya. Di luar dari yang ku harapkan, Tuhan selesaikan dengan sempurna. Apa yang baik belum tentu yang terbaik. Apa yang indah belum tentu terindah. Ku tetapkan imanku berjalan dalam rencanamu. Ku libatkan Tuhan di sepanjang doaku. Apa yang baik belum tentu yang terbaik. Apa yang indah belum tentu terindah. Ku tetapkan imanku berjalan dalam rencanamu. Ku libatkan Tuhan di sepanjang doaku. Apa yang baik belum tentu yang terbaik. Apa yang indah belum tentu terindah. Ku tetapkan imanku berjalan dalam rencanamu. Ku libatkan Tuhan di sepanjang doaku. Ku libatkan Tuhan di sepanjang doaku. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada shalom. Haleluya. Mungkin Bapak Ibu Saudara boleh memberikan senyum yang penuh dengan sukacita ke kiri dan ke kanan Bapak Ibu Saudara. Sambil memberikan shalom, memberikan salam kepada kiri dan kanan. Puji nama Tuhan. Sungguh kalau hari ini kita semua boleh ada kembali berkumpul di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita untuk datang bertemu dengan Tuhan pada siang hari ini.
Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami mau naikkan syukur di hadapan-Mu Bapa. Bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Di sepanjang minggu ini. Kami rasakan pemeliharaan-Mu Tuhan. Dari hari ke hari. Kami mengucap syukur Bapa. Mari jemaat Tuhan kita naikkan syukur kita kepadanya. Oh, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur semua karena kebaikan-Mu. Kami ada di sini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Penyertaan-Mu sempurna. Kami bersyukur. Tak henti-hentinya mengucap syukur buat kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau katakan Engkau Allah yang baik, Kau Bapa yang setia. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, kami umat-Mu datang di hadapan-Mu Yesus. Naikkan syukur kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Hari ini kami mau datang Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu, membawa segenap hidup kami Tuhan. Jangan biarkan hari ini terlewat begitu saja. Tetapi izinkan kami bertemu pribadi lepas pribadi dengan Engkau Tuhan. Izinkan kami memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan,
Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, terima kasih Tuhan.
sumber pengharapan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami siang hari ini. Siap melawat umat-Mu di tempat ini. Kami rindu memberikan yang terbaik. Kami rindu memberikan pujian yang terbaik Tuhan. Hari ini ya Bapak, bertahtalah di atas puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Buat semua jemaat Tuhan yang telah merasakan dan mengecap kebaikan Tuhan, boleh angkat tangannya. Saya yakin dan percaya tidak ada satupun di antara setiap kita yang belum pernah mengecap kebaikan Tuhan. Sebab kita ada sampai hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita mau nyanyikan pujian bersama-sama. Mari kita bertepuk tangan. Naikkan pujian di hadapannya. Yes. Haleluya. Sebab Tuhan baik dan setia di sepanjang hidup kita. Selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah
yang benar, amin. 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 Mari kita mau bersuka cita, melompat bagi Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak aku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari lebih lagi kita menyatakan iman kita. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, dan kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Firman Tuhan berkata bahwa Dia adalah gunung batu dan kota benteng kita. Amin. Mari kita mau angkat tangan kita. Kita mau bersuka cita di tempat ini. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang semesta. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, walau 1000 rebah di sisiku dan 10.000 rebah di sisi kananku, itu tidak akan menimpa aku. Mari kita nyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Tiada pernah ku ragukan
Mari saya undang jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya. Kami bersertamu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Oh. Sebelum memulai ibadah, ada anak-anak generasi masa depan kita, anak-anak Battle Kids yang dipercayakan Tuhan di tempat ini. Mari kita angkat tangan kita mau doakan untuk anak-anak ini. Mungkin kalau ada para pendeta, para hamba Tuhan juga boleh maju menumpangkan tangan untuk mereka. Haleluya. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk generasi muda yang Kau berikan di rumah Tuhan, di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak ini akan Kau sertai terus sampai besar. Dengan Roh Kudus-Mu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mereka akan mengalami Tuhan secara pribadi. Bukan iman orang tuanya, tetapi iman mereka secara pribadi. Kami percaya Tuhan, Engkau yang pegang masa depan anak-anak ini. Engkau yang pegang masa depannya. Sehingga mereka jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Urapi juga setiap hamba-hambamu yang melayani di sekolah minggu. Agar mereka diberikan hikmat. Mereka punya kekuatan, kemampuan untuk mengajar kebenaran firman. Biarkan mereka menjadi anak-anak yang bisa jadi garam dan terang di tengah dunia yang semakin kelam. Tetapi anak-anak ini akan bersinar dimanapun Tuhan tempatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk mereka semua. Haleluya. Amin. Sekarang kami mau berdoa juga Tuhan. Buat firman Tuhan yang akan kami dengar. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi setiap umat-Mu. Agar kami siap untuk mendengar firman. Kami percaya Engkau akan berbicara di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa. Bye-bye. Kalau kita lihat anak-anak kita makin banyak, ini satu sukacita buat kita. Amin. Berapa orang ini ya? Makin lama makin banyak, puji Tuhan ya. Makanya kalau yang masih muda, jangan punya anak 1-2 ya. Lebih banyak, haleluya ya. Siapa yang datang hari ini dengan sukacita? Haleluya. Kita hari ini mau bahas satu tema yang menurut saya mungkin relate dengan kondisi kita hari-hari ini, yaitu temanya tentang overthinking. Jadi kita sekarang suka dibikin takut, khawatir, overthinking. Contohnya kemarin waktu ada kondisi kerusuhan ya, di kota kita justru di Jakarta, juga melebar ke kota-kota yang lain. Banyak orang tuh berpikirnya, wah kayak 98 nih, gimana nih, takut nih. Saya ditelepon temen yang dia lagi ada di Australia, dia bilang, bro lu masih di Jakarta katanya. Takut loh, gak mau pulang ke Bandung katanya. Wah, saya jadi takut kan, jadi overthinking ya, padahal gak ada apa-apa. Saya lihat kompleks saya tenang, satpamnya juga masih duduk-duduk, minum kopi gitu ya. Gak ada kelihatan mau ada apa-apa gitu ya. Dan tetapi overthinkingnya selalu ada. Nah ini masalah kita. Overthinking biasanya terjadi karena kita banyak memikirkan hal yang belum terjadi dan belum tentu terjadi. Katakan amin. Jadi hari ini saya akan bawakan firman Tuhannya gini. 4 pertanyaan untuk memberikan kita kedamaian. 4 question for your peace. Kenapa saya nggak berikan jawaban? Karena kadang kita mintanya jawaban kan. Jawabannya apa Pak? Firman Tuhannya apa? Tapi hari ini kita mau merenungkan, mempertanyakan kembali kepada diri kita. Apa sih yang membuat kita damai? Next slide. Dalam penelitian psikologi dikatakan gini, lebih dari 90% hal yang kita khawatirkan sebenarnya tidak pernah terjadi. Kita khawatir terlambat, padahal belum tentu terlambat. Kalau kita udah punya pemikirannya, hari Jumat pasti macet, misalkan di Jakarta ini ya konteksnya. Terus ada meeting kita jam 5 di tengah kota, kita dari orang Kelapa Gading mau ke tengah kota, aduh pasti susah nih, pasti macet, gak dapat parkir. Padahal belum tentu terjadi setiap kali seperti itu kan. Dan seringkali overthinking kita membuat kita khawatir hal-hal yang sebenarnya tidak akan terjadi. Nah tetapi gimana caranya kita melawan itu? Melawan kekhawatiran berlebihan itu, melawan pemikiran yang buat kita kadang gak bisa tidur. Kadang kita sampai resah dan akhirnya kita gak punya damai dalam hidup kita. Nah, kita mau belajar dari firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal ke-6 ini kita akan baca dari ayat 24 sampai dengan ayat 33 di beberapa ayat. Nah tetapi kalau kita lihat dalam perikopnya, kalau Bapak Ibu buka Alkitab di digital ataupun di dalam Alkitab cetak, di ayat 25 itu sepertinya dipisahkan dengan ayat 24. Di ayat 25 ada judul baru, LAI kasih hal kekhawatiran. Tetapi saya merasa kalau kita mulai dari 25 kita justru miss satu esensi yang penting, yaitu di ayat 24. Nah makanya kita harus coba bacanya dari ayat 24. Ayat 24-nya bilang gini saudara-saudara. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mamon. Baru ayat 25. Karena itu aku berkata. Nyambung kan? Karena itu aku berkata. Makanya ini sesuatu kesatuan sebenarnya. Tetapi seringkali kita terjebak sama judul yang diberikan sehingga kita pikir ini perikop yang terpisah. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ayat 27 kita loncat. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Ayat 30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini tumbuh, besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Ini highlightnya sebenarnya. Firman Tuhan ini lagi ngomongin buat orang-orang yang kurang percaya, yang
mentuankan mamon. Lalu dibilang lagi, sebab itu janganlah kamu khawatir. Dan berkata, apa yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi pertanyaan gini, bagaimana kita supaya tidak tenggelam dalam overthinking? Apa yang harus kita pertanyakan dalam diri kita? 4 pertanyaan agar kita nggak terjebak sama overthinking ini. Yang pertama, what are you searching for? Apa yang kita cari di dalam hidup ini? Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tadi ada kata-kata kurang percaya. Lalu di ayat 24, Tuhannya Tuhan atau Mamon. Jadi ini semua satu kesatuan. Apakah kita menuhankan Tuhan atau Mamon? Ketika kita mencari dunia, bisa jadi bukan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Overthinking muncul karena kita selalu mencari hal yang salah. Kita mencari hal yang bukan seharusnya kita cari. Kita mencari hal-hal yang tidak abadi, yang membuat kita jadi bergantung dan tidak punya sukacita. Matius 6 ketika Tuhan Yesus ajarkan cara berdoa. Dia ajarinnya gimana? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dia nggak bilang datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakku. Kan nggak gitu. Tapi manusia seringkali berdoa gitu kan. Datanglah Tuhan, ini yang aku mau. Datanglah Tuhan, aku pengennya ini. Aku pengennya kaya, aku pengennya sembuh, aku pengennya mujizat dan seterusnya. Tetapi kita tidak mempertanyakan kepada Tuhan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sehingga ini menjadi satu esensi yang penting kita tanyakan. Apa sih sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini? Apakah dunia atau kerajaan Allah? Kalau kita ikut cara pikirnya Tuhan, pikiran Tuhan itu lebih tinggi daripada pemikiran kita. Dan ketika itu kita tahu ada hikmat tersembunyi ketika kita cari kerajaan Allah lebih dahulu. Sebab kadang kita pikirnya gini, Tuhan lebih baik kalau engkau mau berkati aku sekarang. Tuhan lebih baik kalau engkau mau kasih mujizat sekarang nih. Tuhan lebih baik kalau engkau mau beri aku hari ini. Tetapi percayalah waktu Tuhan itu waktu yang tepat dan tidak pernah terlambat. Amin. Jangan kita pikir Tuhan itu tidak mengenal kebutuhan kita. Sebab firman Tuhan tadi bilang Tuhan tahu engkau butuh semuanya itu. Tetapi apa yang harus kita cari terlebih dahulu adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa sih Pak Pendeta? Kerajaan Allah itu apa sih kok? Kerajaan Allah itu apa? Saya mau bilang gini, kerajaan Allah adalah kehendak Allah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak. Kehendak Allah tertulis dalam Alkitab, ditulis dengan sangat jelas. Larangannya tertulis, apa yang kita harus hidupi tertulis, cara hidup kita harus gimana tertulis. Sehingga ketika kita fokus sama Alkitab, berarti kita fokus sama kerajaan Allah. Dan ketika kita fokus sama kerajaan Allah, kita akan punya satu worldview yang baru tentang firman Tuhan. Amin. Worldview itu penting. Kenapa? Karena worldview itu adalah dasar dari pemikiran kita yang akan menentukan setiap langkah dan keputusan kita ke depan. Kalau kita worldview-nya dunia, pasti gak akan sama sama firman Tuhan. Tetapi worldview kebenaran firman Tuhan akan membawa kita melakukan segala sesuatu dengan caranya Tuhan. George Muller seorang hamba Tuhan di Inggris, dia punya panti asuhan yang cukup besar. Dia punya ribuan anak yatim dan dia kadang punya kerasaan kekhawatiran ketika stok makanan itu mau habis. Tetapi dia gak pernah overthinking, ke panti asuhannya gak pernah dapat makanan. Kenapa? Karena ia meresponinya dengan berdoa. Dan tahukah saudara dalam kisahnya dikisahkan ketika George Muller berdoa dia benar-benar kehabisan makanan. Dia benar-benar gak ada lagi makanan untuk diberikan kepada anak-anak itu. Mungkin ada bayi-bayi juga di sana. Bayangkan kalau anak kecil dan bayi lapar, apa yang mereka lakukan? Mereka akan nangis sampai dapat makanan. Dan itu kan akan membuat stres pengurus panti asuhan. Tetapi di sana dia berdoa kepada Tuhan dan tanpa dia tahu tiba-tiba seorang pemilik toko roti itu nganterin roti yang banyak banget buat panti asuhan dia. Dan ketika ditanya, kenapa kau antarkan roti ini? Aku tidak pesan. Lalu dia bilang, sepertinya Tuhan yang menggerakkan saya untuk mengantar roti ke sini. Ada satu kegelisahan, aku harus menyumbangkan roti ini ke panti asuhan ini. Sehingga apa?
Di dalam hidupnya, Muller membuktikan bahwa ketika kita mencari kerajaan Allah, maka kebutuhan hidup itu akan ditambahkan. Kegiatannya yang mulia membentuk panti asuhan, itu mungkin kita pikir bukan kegiatan yang profitable. Tapi itulah kalau kita cari kerajaan Allah, kita gak selalu mikirnya profitable. Amin. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Makanya pemikiran yang kedua masalah profitable gini, who is your master? Karena dikatakan di sana tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Who is your master? Kita harus tanyakan. Pak, saya ke gereja Pak dari kecil. Saya ke gereja Pak, ibadah terus, doa terus. Tapi gini, ketika kita ke gereja, apa yang kita cari? Mencari hadirat Tuhan atau mencari berkat Tuhan? Mencari kita bisa persembahkan sesuatu yang terbaik buat Tuhan, atau kita mencari apa yang Tuhan bisa berikan dalam hidupku? Apa yang bisa aku dapatkan untuk kesembuhanku, untuk kantorku, untuk usahaku? Jadi kita harus benar-benar lihat apakah master kita itu Tuhan atau uang. Sebab gini, jika Tuhan adalah Tuhan dalam hidup kita, maka uang hanyalah sekedar alat untuk memuliakan Tuhan. Gimana caranya? Uang ini kita bisa gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika uang ini berdampak buat sesama manusia. Untuk mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Tetapi jika uang adalah Tuhan kita, maka Tuhan hanya dijadikan alat untuk mencapai uang. Bedanya kita pakai agama Kristen. Yang lain pakai agamanya. Pakai cara yang lain untuk menghasilkan uang. Jangan jadi orang Kristen yang menuhankan uang sehingga Tuhan kita pakai untuk mencapai Tuhan. Gimana ya maksudnya? Kalau kita udah lihat-lihat ya yang mulai angkat dompetmu gitu ya. Berkatilah. Saya bukannya gak mau angkat dompet gitu ya. Tapi gimana caranya angkat dompet dapat berkat. Jadi kita harus mulai perhatikan teologi yang kita masukkan dalam pemikiran kita. Tuhan memang pasti akan memberkati kita jika kita mencari kerajaannya. Tetapi ketika kita hanya mencari uang, justru uang itu harus kita kejar dengan susah payah. Tetapi orang yang mencari kerajaan Allah, sepertinya berkat itu mendatangi dirinya tanpa kita harus cari dengan susah payah. Amin. Pilihlah Tuhan sebagai Tuhan atas hidup kita. Karena jika uang yang jadi Tuhan, overthinking itu akan terus ada dan kita tidak akan pernah merasa cukup dengan uang yang kita miliki. Punya uang 10 juta kita pikir aman, tapi kayaknya kurang. 100 juta masih kurang, 1 miliar masih kurang, 50 miliar masih kurang. Nggak akan ada rasa cukup. Sehingga kita akan selalu ada rasa overthinking, gimana ya uang kita? LPS cuma jamin 2,5 miliar, kalau uangnya udah lebih dari 2,5 miliar gimana ya uang kita nanti hilang? Gimana ya uang kita taruh di mana ya? Takut hilang, takut dirampok, takut nilai mata uangnya habis. Punya uang banyak salah, nggak punya uang salah. Orang nggak bisa tidur karena nggak punya uang ada, tapi sekarang juga bisa orang nggak bisa tidur karena uangnya banyak. Bingung mau taruh mana, bingung mau ditaruh di mana, bahaya. Pastikan Tuhan menjadi Tuhan kita. Sehingga kita punya damai dan rasa cukup. Dan uang kita perintahkan untuk jadi berkat. Untuk jadi saluran berkat. Kemanapun Tuhan gerakan hati kita. Amin. Belum tentu harus ke gereja. Kalau Tuhan gerakan ke gereja, ke gereja. Tapi Tuhan bisa gerakan ke saudaramu, ke adikmu, ke kakakmu, ke pamanmu. Ke orang yang kita kenal. Kemanapun Tuhan gerakan kita untuk menabur. Sehingga uang itu jadi alat yang baik untuk memuliakan Tuhan. Sebab uang adalah alat yang baik, tetapi tuan yang jahat. John Wesley pengkhotbah besar bilang di Inggris, dia hidupnya sangat sederhana. Penghasilannya sebenarnya cukup besar. Dia pengkhotbah yang terkenal, dia keliling pelayanan. Tetapi dia mendedikasikan sebagian besar penghasilannya untuk pekerjaan Tuhan. Dia punya satu statement gini. Uang tidak pernah menjadi tuanku, saya hanya mau melayani Kristus. Karena bahaya ketika bagi seorang pelayan Tuhan apalagi untuk menjadikan uang sebagai tuannya. Sehingga kalau pelayanan dia tukar dengan uang. Tetapi dia bilang, aku mau melayani Kristus dan uang tidak akan pernah menjadi tuanku. Hari ini saudara-saudara pertanyaan ini gimana sih Pak? Kalau saya tuh mengecek diri saya masih masternya uang atau bukan. Lihat apakah kita tuh UUD. UUD itu apa? Bukan Undang-Undang Dasar 45. Tetapi kita itu ujung-ujungnya duit. Kalau temenan carinya duit.
Kalau cari komunitas carinya duit, cari gereja carinya duit. Contoh, datang ke gereja, oh gimana ya, gereja mana yang kalau kita doa berkatnya langsung ada. Wih, ada mujizat kah di sana? Tuhannya beda kah di sana? Atau gereja kalau kita datang banyak relasi bisnisnya sehingga kita dapat cuan. Kita mau main pedal sekarang, mau main tenis, mau main golf. Bukan cari sehatnya, cari relasinya. Gimana kalau kita habis main ini dapat koneksi, dapat kangtau. Ujung-ujungnya duit. Bukannya itu buruk. Tetapi bayangkan jika setiap kegiatan kita, kita cari yang mendatangkan keuntungan. Jangan-jangan Tuhan kita adalah uang. Kita gak pernah punya relasi yang benar-benar tulus. Kita dekat sama teman, kita cari keuntungan dari teman kita. Kita mau kenal sama orang, kita mau tahu orang ini bisa kasih benefit apa buat kita. Kita gak pernah punya kasih yang tulus, yang tanpa mengharapkan imbalan seperti Kristus mengasihi kita. Padahal tugas manusia yang telah percaya apa? Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. So hati-hati, who is your master? Apakah Tuhan atau uang kita? Yang ketiga, what is your purpose? Dikatakan di dalam Matius 6 ayat 23 tadi firman Tuhannya bilang gini. Semua itu dicari siapa? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ayat 32, sorry itu salah. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi purpose kita itu bukan mencari dunia. Purpose kita bukan mencari kaya. Purpose kita bukan untuk jadi orang yang sukses. Tetapi purpose hidup orang percaya apa? Berbuah. Katakan sama-sama berbuah. Bukan kaya. Karena jika tujuan kita hidup untuk menjadi kaya, maka kita akan terjatuh ke dalam berbagai pencobaan seperti itu 1 Timotius 6 ayat 9. Ingin kaya akan membuat kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Karena kalau tujuan kita kaya, kita akan menghalalkan segala cara termasuk agama untuk kita kaya. Gimana caranya kita bisa kaya dari agama ini? Gimana caranya kita bisa kaya dari kerjaan kita? Tapi kalau tujuan kita Tuhan, mau pekerjaan kita dimanapun, kita akan nyari gimana caranya kita bisa berbuah. Tujuan hidup adalah untuk berbuah dan kita akan jadi garam dan terang dunia. Yohanes 15 katakan, akulah pokok anggur. Barang siapa ada padaku dan aku di dalamnya, maka akan berbuah. So kalau kita orang percaya tapi gak berbuah, tandanya apa? Jangan-jangan kita gak connect sama sumbernya. Jangan-jangan akar kita tuh gak ada dalam Tuhan. Jangan-jangan kita jadi Kristen KTP. Bukan KTP-nya doang Kristen, tapi Kristen tanpa pertobatan. Kristen yang belum pernah encounter Tuhan secara pribadi. Sehingga kita harus pastikan apa purpose kita dalam hidup kita. Kalau kita di dalam Kristus, purpose-nya pasti berbuah. Saya khotbah minggu lalu tentang perumpamaan tentang talenta. Yang punya satu talenta sama Tuhan diusir ke neraka. Kenapa? Karena dia gak berbuah, bukan karena dia mencuri. Talentanya masih satu kan, dibalikin satu, gak setengah loh, gak seperempat. Tapi dia dihukum Tuhan karena hidupnya gak berbuah. Jangan sampai kita di akhir zaman ketemu Tuhan di awan-awan, ditanya buahnya mana, gak ada. Diturunin lagi ke dunia, bahaya kan. Saya bukan nakut-nakutin, Pak bukannya anugerah keselamatan itu. Iya, keselamatan itu anugerah. Tetapi justru karena anugerah itulah hidup kita pasti berbuah. Berbuah itu apa Pak? Berbuah itu bukan rumahnya satu jadi dua, bukannya mobilnya satu jadi tiga, bukan usahanya dari satu toko jadi 3 toko, bukan pabrik omset 10M jadi 100M, bukan. Berbuah itu bagaimana caranya hidup kita bisa dinikmati banyak orang. Bagaimana hidup kita berdampak untuk meningkatkan sukacita kasih kepada orang-orang di sekitar kita. So pastikan hidup itu berbuah. Karena hidup yang berbuah akan ada damai sejahtera, bukan kekhawatiran. Pohon yang sehat tidak akan sibuk memikirkan gimana ya caranya berbuah. Tetapi pohon yang sehat, akarnya melekat pada sumber air, sumber mineral yang sehat, pupuknya bagus. Sehingga apa? Sehingga buah itu adalah bonusnya. Amin. Tidak akan pernah ada buah kalau akarnya gak sehat. Kalau akar kebanyakan air busuk, akar kurang air kering. Sehingga apa yang harus kita jaga adalah akarnya, hubungan kita dengan Kristus. Kalau kita jaga hubungan kita dengan Kristus, maka purpose hidup kita pasti buah, bukan kaya. Pak kalau kita pengusaha masa harus keluar dari usaha Pak jadi pendeta semua? Bukan. Kalau kita jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang memberkati banyak orang.
Jadilah pengusaha yang menggembalakan seluruh karyawan kita. Bukan artinya kita harus convert mereka jadi Kristen, enggak. Minimal kita mengasihi mereka seperti Kristus mengasihi mereka. Kita mengasihi mereka benar-benar sehingga mereka tahu bahwa saya ini orang Kristen yang luar biasa. Bahwa saya ini Tuhannya Yesus dan dia benar-benar hidup seperti Yesus. Itulah pengusaha yang berbuah hidupnya. So hari ini pastikan hidup kita bukan hanya sekedar sukses atau kaya, tetapi hidup kita fruitful di hadapan Tuhan. Yang keempat pertanyaannya gini, how much is your faith? Karena ini pertanyaan yang penting. Tadi dikatakan di dalam firman Tuhannya apa? Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Tuhan pernah ngomong kata ini lagi di Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Ini tentang ngusir setan gak keluar-keluar. Karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu punya iman yang sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Jadi kata highlightnya yang perlu kita garis bawah itu tuh kurang percaya. Jadi pertanyaannya buat diri kita hari ini, seberapa besar sih iman kita? Perlu seberapa besar Pak untuk pindahin gunung? Ternyata sebesar biji sesawi. Gak perlu besar. Yang penting kita punya iman di dalam Tuhan. Yesus yang sebut mereka kurang percaya, akhirnya mereka penuh dengan kekhawatiran. Bayangkan ayat tentang kekhawatiran, ada kata kunci di sana, yaitu kurang percaya. Mereka mencari sepertinya akan susah makan, akan susah pakaian. Dibilang sama Yesus, itu semua dicari orang yang tidak mengenal Allah. Engkau mengenal Allah, carilah kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Tuhan, kenapa aku gak bisa usir setan? Karena kamu kurang percaya. Kalau kamu percaya, gunung pun kalau kamu usir itu pindah. Pak, itu kiasan bukan sih Pak? Ternyata tidak. Pernah ada sejarah gunung itu berpindah karena doa. Dan kita tahu walaupun itu jarang terjadi, tapi itu pernah terjadi. Tetapi kalau kita relevansikan sama kita sekarang, gunung itu apa sih? Bisa jadi kita bisa tafsirkan, gunung itu masalah kita. Yang sangat besar, yang kita lihat kayaknya kita gak bisa panjat itu gunung. Yang kayaknya kita gak bisa lewatin. Tapi bersama dengan Tuhan, kita bisa bilang kepada gunung itu untuk pergi. Atau kita bisa bilang kepada gunung itu, buka terowongan, kita bisa lewat di sana. Amin. Karena dikatakan di sana ayat kuncinya adalah tidak akan ada yang mustahil bagimu. Amin. So, how much is your faith? Seberapa besar kita punya iman kepada Tuhan? Seorang anak kecil tuh gak pernah overthinking. Di meja makannya ada makanan atau enggak. Pasti. Yang masih punya anak kecil pasti tahu. Yang udah anaknya besar-besar lihat cucu. Cucu itu kan kalau ke orang tuanya, walaupun orang tuanya lagi susah gitu ya. Tapi dia tahu di mejanya pasti ada makanan. Anak kecil gak pernah ngerasa gimana ya nanti aku makan siang apa ya. Papa mamanya mungkin mikir beli makan apa ya. Uangnya udah mau habis. Atau mungkin pusing beli makan apa. Tapi anak kecil tidak pernah ragu orang tuanya bisa menyediakan yang terbaik buat dia. So kita adalah anak dari Bapa di surga. Bapa yang bisa mencukupkan segala kebutuhan kita. Dulu saya gak percaya God is our provider. Karena aku gak percaya God itu bakal provide semua, aku harus usaha. Karena ada firman Tuhan bilang kan, kalau kamu gak bekerja jangan makan. Tetapi ketika kita lihat ayat ini, ternyata untuk mendapatkan berkat Tuhan gak disuruh fokus kerja kan. Fokusnya kerajaan Allah. Kenapa? Karena kita fokus kerajaan Allah, maka kita akan bekerja dengan caranya Tuhan. Kita gak mungkin bekerja dengan menanggalkan iman kita. Tapi kita akan bekerja dengan integriti yang baik. Sehingga apa? Ketika kita benar-benar percaya bahwa God is our provider, kita gak pernah gelisah di tengah situasi apapun. Bapak Ibu kita udah pernah lewatin banyak masalah yang hidup sampai hari ini ya. 98 kita lewatin kerusuhan. 2008 kita lewatin apa? Krisis ekonomi global. 2020 kita lewatin krisis kesehatan global. Sekarang 2025 ke 2026 kayaknya mau ada krisis lagi tapi gak tahu apa. Apakah politik, perang dunia. Karena stabilitas politik itu kayaknya lagi gonjang-ganjing, ada dua kubu. Ada kubu timur, kubu barat. Kita mungkin melihat gimana ya ke depan, akan ada apa. Tetapi jangan overthinking, jangan khawatir. Karena apa? Karena Tuhan yang pelihara hidup kita. Amin. Overthinking itu akan hilang ketika kita mengarahkan pencarian kita hanya pada kerajaan Allah.
Jadi bukan pada hal-hal duniawi. So pastikan tujuan hidup kita itu adalah kerajaan Allah dan jadilah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita tetapkan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita. Jangan mau Tuhannya itu uang. Aku gak bisa ibadah, capek kerja. Lah capek kerja buat apa? Bukannya kita kerja itu untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau kita kerja untuk memuliakan nama Tuhan. Kenapa saatnya kita ibadah, kita gak ibadah? Kita tetapkan tujuan hidup kita untuk berbuah bukan untuk kaya. Hati-hati, apalagi yang masih merintis ya. Usia-usia dewasa muda kita masih banyak kepengen, mungkin kita juga dikejar sama kebutuhan hidup. Anak-anak mau sekolah, apalagi dewasa muda yang sekarang sandwich generation harus membiayai hidup anak-anaknya, harus membiayai hidup orang tuanya. Kita kadang berpikir gimana caranya Tuhan. Tapi percayalah gini, ketika kita punya tujuan hidup untuk berbuah, Tuhan itu akan bikin hidup kita fruitful, berbuah banyak. Dan saya percaya gak ada orang berbuah banyak itu kekurangan, katakan amin. Saya bukan teologi kemakmuran, tapi saya percaya gini, kalau kita berbuah banyak gimana caranya kita bisa berbuah banyak kalau kita sendiri kurang. Kita sendiri kelilit utang, kan gak mungkin. Artinya apa? Ketika kita hidupnya fruitful, berarti hidup kita berkecukupan dan kita bisa tolong banyak orang. Kita bisa kasih ke orang tua kita dengan sukacita, kita bisa hidupi anak-anak kita dengan baik, sehingga Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita. Kita harus punya iman yang sederhana, yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Matius 6 ayat 34 bilang gini, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok itu mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, katakan amin. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kadang orang tuh mikirnya 100 tahun ke depan, padahal kita belum tentu hidup 100 tahun. Kadang orang mikirnya 10 tahun. Yes, kita harus punya visi ke depan, betul. Tetapi kita nikmati present time hari ini. Kita hadapin hari ini dengan sukacita. Rencanakan hari esok dengan baik. Rencanakan boleh 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Tapi jangan bikin itu kita khawatir. Artinya pemikiran kita terlalu jauh ke depan. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Satu slide terakhir dari saya gini. Peace does not lie in your situation, but peace lies in your faith in the unshaken God. Damai itu tidak bersandar pada kondisi situasi hidup kita, karena situasi hidup kita selalu berubah, katakan amin. Walaupun uang kita tetap di deposito, tapi hati kita berubah-berubah kan. Contoh, Anda punya deposito 10 juta, nggak berubah tuh, nggak hilang. Tapi hati kita berubah-berubah, kadang kita marah, kadang kita jengkel, kadang kita kesel, kadang kita bete, betul? Apalagi uangnya berubah, makin bahaya lagi kan. Apalagi kesehatannya berubah. Apalagi hubungan dengan keluarga berubah. Tetapi peace lies in your faith in the unshaken God. Tetapi damai itu ada bersandar di dalam iman kita kepada Tuhan yang tidak pernah tergoncangkan. Karena dunia itu bisa berubah, ekonomi bisa terguncang, kesehatan bisa keganggu. Tetapi Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Tadi lagunya ya pas banget. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, gak pernah rubah. Kalau dia baik dulu, dia baik sekarang, dan dia baik untuk selama-lamanya. God is good all the time, God is good. Amin. Itu adalah iman kita. Walaupun situasi ke depan gak semakin baik, saya percaya gini, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Hari ini percayalah firman Tuhan ini bukan firman prosperity, tetapi ini Injil. Saya bukan khotbahin gimana caranya kita buat kaya, enggak. Karena tadi kata-katanya apa? Purpose hidup kita adalah buah, bukan kaya. Kalau Anda diberkati dan jadi kaya, pastikan kekayaan kita itu berbuah buat jadi berkat buat banyak orang. So hari ini kalau kita dalam kondisi kurang gimana Pak Pendeta? Tetap bersyukur karena Tuhan yang pelihara hidup kita. Segala masalah yang kita alami tidak mungkin diizinkan Tuhan terjadi melebihi kekuatan kita. Sebab apa? Tuhan itu baik. Sekali lagi itu, sebab Tuhan baik. So hari ini kita gak tahu ke depan akan gimana, tahun depan akan gimana, kondisi politik akan seperti apa. Gejolak yang kemarin terjadi, apakah akan terjadi lagi kita gak tahu. Kita berharap tidak terjadi lagi. Kita berdoa untuk peace, untuk shalom. Tetapi jika terjadi, jangan sampai kita hilang damai sejahtera dalam hidup kita. Jangan sampai peace itu hilang. Pertanyakan 4 hal ini. Dan saya percaya ketika 4 pertanyaan ini kita tanyakan dan jawabannya sesuai dengan firman Tuhan.
hidup kita ada dalam damai sejahtera. Amin. Gak ada lagi yang bisa ngeganggu sukacita kita. Seringkali iblis itu pengennya kita mengutuki Tuhan. Lihat Ayub ketika dicobai. Apa yang Ayub katakan kepada Tuhan? Kenapa dia menyembah engkau? Karena engkau berkati dia. Coba engkau ambil berkatnya. Tuhan bilang silahkan, tapi jangan ambil nyawanya. Tetapi Tuhan membuktikan Ayub hambanya sampai akhir. Dikasih kaya, dikasih bangkrut. Punya anak, dikasih anaknya mati. Punya istri, dikasih istri yang tidak menjadi penopang malah merongrong. Tetapi sampai akhir hidupnya Ayub tetap bilang Tuhan itu baik. Kalau Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. So hari ini percayalah, setiap ujian kita dari Tuhan. Tidak untuk menghancurkan kita. Tetapi ujian dari Tuhan untuk menumbuhkan iman kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu ini untuk merenungkan firman Tuhan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, dia sanggup. Amin. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Yes. Yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya bersama. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya bersama. Ku terima sekarang kemenangan dari. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami terima Tuhan kemenangan dari Engkau, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Ketika Kau berjanji memelihara rumput di ladang, Engkau lebih lagi akan memelihara hidup kami. Orang-orang yang Kau ciptakan, manusia yang Kau ciptakan sebagai makhluk yang paling mulia, yang diciptakan untuk bersekutu intim dengan Engkau. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Yesus, kami tidak kehilangan persekutuan kami dengan Tuhan. Tetapi biarkan kami juga bisa menjadikan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Kami gak mau lagi memerintah hidup kami dengan kedagingan kami. Tetapi kami mau hidup kami menurut kehendak Tuhan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus.
Mungkin hari ini ada yang lagi beban berat, ada yang lagi ngomong, kayaknya gunung ini gak bisa dilewatin, kayaknya masalah ini terlalu berat. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau sertai Tuhan. Ada yang butuh kesembuhan, Kau beri kesembuhan. Ada yang butuh mujizat, Kau berikan mujizat. Ada yang perlu dibukakan kesempatan untuk memperbaiki ekonominya, Kau buka jalan Tuhan. Kau berikan hikmat, Kau berikan kesempatan pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Kau berikan keahlian Tuhan. Sehingga anak-anakmu ini menjadi orang yang berbeda dari dunia. Memiliki talenta yang tidak dimiliki dunia. Memiliki hal yang unik. Sehingga kami akan menjadi terang di tengah kegelapan dunia. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat khotbah di bukit yang telah Kau khotbahkan 2000 tahun yang lalu. Tetapi masih merema sampai hari ini. Dan masih mengajar kami untuk tidak khawatir akan hidup kami. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita menyaksikan Shalom saudara sekalian, ada seekor kucing lucu yang namanya Johnny. Pada suatu hari yang panas terik dia melihat bayangannya sendiri. Lalu dia berpikir jangan-jangan kucing jahat ingin merebut makanan saya. Dia lari tapi bayangan ikut bergerak. Dia melompat ke sofa, bayangan ikut melompat. Dia panik, dia kabur, bayangannya juga ikut mengejar dia. Si pemilik yang melihat itu tertawa dan berkata, itu kan bayanganmu sendiri. Maka kucing ini menjadi tenang, dia tidak takut lagi. Rupanya musuh terbesar dalam hidup kita ada di pikiran kita sendiri. Ada banyak orang yang sekarang overthinking, memikirkan sesuatu yang secara berlebihan, terutama tentang hal yang belum terjadi dan di luar kendali, sehingga kita cemas dan gelisah. Dalam Matius 6, Yesus berkata, jangan khawatir tentang hari esok. Burung di udara yang tidak menabur dan menuai dipelihara oleh Bapa Surgawi, apalagi kamu. Saudara, marilah fokus menikmati hidup pada hari ini. Carilah dahulu kerajaan Allah, artinya andalkan Allah, semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Tuhan memberkati. Baik, mari jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu saya persilakan untuk dapat mempersiapkan persembahan syukur. Bapak Ibu dapat memberikan di amplop yang telah disediakan maupun juga dari QR Code yang ada di kursi depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sambil kita mempersiapkan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu hari ini yang memenuhi setiap hati kami, mengingatkan, menguatkan kami kembali Tuhan. Untuk kami tidak khawatir ya Bapa akan kehidupan kami ke depan, akan masa depan kami, karena Engkau Allah yang senantiasa memelihara kami dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami di hadapan-Mu. Biarlah ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sambil kita memberikan persembahan syukur, kita akan menyaksikan Battle News hari ini. Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabar saudara? Semoga Anda semua senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Bersama saya Cindy Rastianti, berikut akan kami sampaikan Battle News GBI Battle Kelapa Gading sepekan ke depan. Bangunlah hubungan dan relasi bersama Tuhan melalui doa yang dapat Anda ikuti dengan jadwal sebagai berikut. Doa pagi setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 7 via Zoom. Doa malam setiap hari Jumat pukul 7 malam. Menara doa onsite setiap hari Sabtu pukul 9 pagi di gereja lantai 4. Dan berikut adalah jadwal kegiatan ibadah tengah minggu. Ibadah BSM Battle Senior Ministry pada hari Kamis 25 September pukul 10 pagi dilayani oleh Pastor Elsam Imelda Solihin. Ayo Oma Opa hadir dalam ibadah ini. Setiap hari Sabtu pukul 5.30 sore di Gereja Lantai 1 diadakan Battle Youth dan Battle Teens Kelapa Gading.
Battle Team Sunday Service diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi di Gereja Lantai 1. Dan ibadah Battle Kids pada hari Minggu pukul 10 pagi bertempat di Gereja Lantai 3. Ibadah Raya Onsite pada hari Minggu 28 September, ibadah pukul 8 dan 10 pagi, firman Tuhan dilayani oleh hambanya Pendeta Seno Wijaya. Dan pujian penyembahan akan dilayani oleh Jan Glory dengan tema mengatasi kebiasaan berhutang. Informasi tadi menjadi penutup dalam perjumpaan kita minggu ini. Dan kita akan berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Jangan lupa follow media sosial kami di Instagram GBI Battle Jakarta agar Anda tidak tertinggal info penting lainnya. Selamat berakhir pekan dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, beberapa informasi tambahan. Gereja kita mengadakan seminar kesehatan jantung dan juga gratis pemeriksaan medical check up dan EKG ya. Untuk 30 orang pertama itu bekerja sama GBI Battle Kelapa Gading dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga pada tanggal 27 September 2025 pukul 8.30 sampai dengan jam 12. Bapak Ibu bagi yang belum mendaftar, kami sangat mengundang Bapak Ibu untuk boleh mendaftar. Setahu saya kemarin terakhir sudah ada 100 orang yang mendaftar, sedangkan ini limited up to 120 orang. Jadi masih ada sekitar slot 20 orang lagi. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan langsung segera daftarkan diri Anda ke Bapak David Kristianto ya. Untuk bisa didaftarkan dan nanti bisa ikut gratis pemeriksaan yang ada dan juga seminar kesehatan jantung. Juga saya mengingatkan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian yang membutuhkan dukungan doa, ya sekali lagi di gereja ini ada tim doa ya, yang dilayani oleh Ibu Siana dan juga Ibu Leoni, dan kami mengundang Bapak Ibu semua yang memiliki kerinduan ataupun pokok-pokok doa yang juga mau didoakan bersama oleh tim di gereja kami bisa menghubungi Ibu Siana atau juga Ibu Leoni. Dan yang terakhir, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir mungkin boleh mengangkat tangannya agar seluruh jemaat dan juga para pelayan bisa menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir mungkin? Oke, tidak ada ya. Baik, mari jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang bersama-sama untuk kita berdiri. Saya serahkan doa tutup dan doa berkat kepada Bapak Suito Hartanto. Segala puji Syukur bagimu. bersyukur ya Tuhan, Kau telah memberikan pesan-pesan-Mu buat kami semua ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan kalau selama ini kami salah di dalam berpikir, kami terlalu khawatir ya Tuhan, kami terlalu takut ya Tuhan. Kau ampuni kami ya Tuhan, karena kami salah di dalam kami mencari apa yang kami cari ya Tuhan. Kami salah di dalam tujuan hidup kami ya Tuhan. Kami salah di dalam menuankan apa yang harusnya kami tinggikan ya Tuhan. Kami salah karena kami punya iman yang terlalu kecil ya Tuhan. Tuhan, Kau menolong setiap kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini membekali kami semua, dan kami bisa merubah kehidupan kami ini ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kau pakai lebih lagi ya Tuhan, di mana saja hamba-Mu ini berbicara, banyak orang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga mengetahui kebutuhan-kebutuhan setiap kami yang hadir pada siang hari ini. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami jalan buntu bukakan pintu buat dia ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tidak intinya kami bawakan bangsa ini ke dalam tangan-Mu
bangsa ini boleh menjadi bangsa yang takut akan Engkau ya Tuhan. Para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, Engkau jamah hati setiap pemimpin kami ini. Biarlah mereka mempunyai hati yang takut akan Tuhan, memimpin dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, untuk kesejahteraan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dijauhkan dari hati para pemimpin kami segala niatan-niatan jahat ya Tuhan. Kau jauhkan dari hati pemimpin-pemimpin kami. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, dan kami percaya Engkau menyertai kami masing-masing. Sekarang saudara sekalian, mari angkat tanganmu, siapkan hatimu. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan juga memberkati pekerjaanmu. Sekarang kembalilah ke rumah tanggamu masing-masing, dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kita mulai siang hari ini kekal sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan amin. Bagi rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan, aku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi Jumpa kembali minggu depan. Haleluya.